Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan Hari Jadi Sulsel yang ke-353, saya Sugiyarti SPD GR mengucapkan Selamat Hari Jadi Sulsel ke-353, Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak cerdas, anak-anak andalan seluruh Sulsel tetap semangat untuk pembelajarannya kita hari ini. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru pendamping. Untuk hari ini kita akan membahas bersama mengenai materi laporan keuangan perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menyusun laporan keuangan menggunakan data yang bersumber dari kertas kerja. Oke, kita lihat untuk definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Selanjutnya, untuk jenis-jenis laporan keuangan yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Dan yang ketiga adalah laporan neraca. Kita lihat yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Selanjutnya, komponen dari laporan laba rugi. Komponen dari laporan laba rugi ada 2. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Ini pendapatan terdiri dari 2. Ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan di luar usaha ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha utama perusahaan. Misalnya bunga ban ataupun dividen. Terus komponen yang kedua, setelah pendapatan ada beban atau expense. Beban adalah merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh hasil ekonomis. Selanjutnya kita lihat
bentuk dari laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah bentuk single step atau bentuk langsung. Bentuk langsung ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan dan menguranginya dengan seluruh beban yang ada. Perhitungan laba rugi diperoleh dari selisih antara penghasilan dan beban secara keseluruhan. Bentuk yang kedua adalah bentuk multiple step, bentuk bertahap. Ini disusun lebih terperinci. Setiap pendapatan dan beban diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu pendapatan dan beban operasional perusahaan atau usaha perusahaan dan beban dan pendapatan non-operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk menghitung laba rugi kita gunakan rumus seperti ini. Jadi, laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Total pendapatan dikurangi dengan total beban. Itu untuk memperoleh besarnya laba rugi, laba atau rugi. Jika hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba. Dengan kata lain, bahwa jika pendapatan lebih besar dibanding dengan beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Yang kedua, jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Dengan kata lain, jika pendapatan lebih kecil dibanding dengan bebannya, maka perusahaan akan memperoleh rugi. Selanjutnya, sebelum kita masuk di contoh untuk menyusun laporan laba rugi, Ibu sajikan data kertas kerja dari CP Kopsis Transport. Data kertas kerjanya seperti ini. Disajikan nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian neraca saldo setelah diselesaikan, laba rugi dan neraca. Kita lihat dari data kertas kerja ini, dari data kertas kerja CV Kopsis Transport, kita susun untuk laporan laba ruginya akan seperti ini. Untuk yang pertama, kita gunakan bentuk yang pertama, single step atau bentuk langsung. Di single step ini tadi sudah dijelaskan bahwa pendapatan dan beban ini dirinci secara langsung atau secara keseluruhan. Jadi dari data kertas kerja yang tadi, yang Ibu tampilkan di awal tadi, pendapatan jasanya dari CP Kopsis Transport itu sebesar 50 juta, pendapatan bunga sebesar 2.500.000, pendapatan sewanya 7.500.000 rupiah. Total dari jumlah pendapatan ini sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, untuk beban. Bebannya di sini terdiri dari ada beban gaji pegawai sebesar 15.500.000 rupiah, beban perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, beban asuransi sebesar 1 juta rupiah, beban penyusutan kendaraan sebesar 24 juta rupiah. Jumlah total beban sebesar 50.500.000 rupiah. Ingat tadi, untuk menghitung besarnya laba rugi, rumus yang digunakan adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi sisa mengurangi saja 60 juta dikurangi 50.500.000 rupiah, hasilnya 9.500.000 rupiah. Ingat kembali tadi, jika pendapatan lebih besar dibanding dengan bebannya, maka perusahaan tersebut akan memperoleh laba. Jadi hasilnya akan bersifat positif.
karena pendapatannya lebih besar dibanding dengan beban. Jadi laba yang diperoleh per 31 Desember 2015 oleh CP Kopsis Transport sebesar Rp9.500.000. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Jadi sisa dikurangi saja tadi yang pendapatan dikurangi dengan beban. Itu tadi pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi 60 juta rupiah dikurangi 50.500.000 rupiah, hasilnya 9.500.000 rupiah. Jadi yang diperoleh ini adalah laba. Selanjutnya kita lihat laporan laba rugi CP Kopsis Transport dengan menggunakan bentuk yang kedua, bentuk multiple step. Ya. Di bentuk multiple step ini atau bentuk bertahap ini, pendapatan atau beban perusahaan itu dirinci berdasarkan sumbernya. Jadi dirinci pendapatan operasional dan beban operasional atau yang di dalam usaha perusahaan. Selanjutnya beban pendapatan dan beban non operasional juga dirinci untuk jumlahnya. Jadi kita lihat untuk pendapatan operasional ada pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah. Untuk beban operasionalnya, beban di dalam usaha ini ada beban gaji pegawai sebesar 15.500.000 rupiah, beban perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, beban asuransi sebesar 10 juta rupiah, dan beban penyusutan kendaraan sebesar 24 juta rupiah. Untuk jumlah beban operasionalnya sebesar 55.500.000 rupiah. Sekarang kita selisihkan antara pendapatan dan bebannya. Kita dapat ini 500.000 rupiah. Selanjutnya, kalau dilihat dari sini, ini bersifat negatif ya untuk hasilnya. Jadi perusahaan memperoleh rugi sebesar ini jika dilihat dari hasil selisih dari pendapatan dibanding bebannya. Jadi pendapatannya lebih kecil dibanding dengan bebannya. Selanjutnya, untuk pendapatan dan beban non operasional seperti ini, ada pendapatan bunga sebesar 2.500.000 rupiah, ada pendapatan sewa sebesar 7.500.000 rupiah. Untuk jumlah pendapatan non operasional ini sebesar 10 juta rupiah. Hasilnya ini. Selanjutnya, untuk hasil selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional tadi diselisihkan dengan jumlah pendapatan non operasional. Jadi 10 juta dikurangi dengan 500 dapat 9.500.000 rupiah. Perusahaan memperoleh laba bersih per 31 Desember 2015 itu sebesar 9.500.000 rupiah. Jadi lebih besar pendapatan dibanding dengan ininya tadi. Selanjutnya, laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Kita lihat, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Kita lihat untuk rumus menghitung laporan perubahan modal. Jadi ada dua rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, jika perusahaan memperoleh laba, maka untuk menghitung besar modal akhirnya adalah memakai rumus seperti ini. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan PRIBE atau pengambilan pribadi. Itu jika perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, rumus yang kedua adalah jika perusahaan memperoleh rugi, maka rumus yang digunakan seperti ini. Modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih dikurangi dengan PRIBE atau pengambilan pribadi.
Selanjutnya, untuk contoh laporan perubahan modal. Jadi berdasarkan data dari kertas kerja CP Kopsis Transport lagi, kita dapat menyusun laporan perubahan modal per 31 Desember 2015. Tampilannya seperti ini. Jadi data ini diambil dari Ibu kembali lagi ke kertas kerja ya. Iya, datanya tadi diambil dari kertas kerja yang ini. Jadi data untuk menyusun baik laporan laba rugi ataupun laporan yang kedua tadi, laporan perubahan modal atau ekuitas, semua datanya itu diambil dari data ini. Jadi data dari kertas kerja. Jadi di perubahan modal tadi ada beberapa komponennya, mulai dari modal awal, price, laba bersih, sampai dengan modal akhir. Itu komponen dari laporan perubahan modal atau ekuitas. Sekarang kita lihat setelah dipindah datanya dari sini untuk di format laporan perubahan modalnya. Kita lihat kembali. Jadi setiap menyusun laporan, kalian harus mengingat ya, yang pertama kali dituliskan adalah identitasnya. Jadi identitasnya berisi nama perusahaannya, laporannya, dan periodenya. Jadi ini, setiap kali menyusun laporan, baik laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan lainnya, ingat tulis identitasnya. Jadi mulai dari nama perusahaan, nama laporannya, periodenya. Sekarang kita lihat untuk laporan perubahan modal dari CP Kopsis Transport. Untuk modal per 1 Januari 2015 ini sebesar Rp300.000. 300 juta ya. Sorry, 300 juta. Untuk laba bersihnya, tadi laba bersih diperoleh dari perhitungan laporan laba rugi. Tadi laba bersihnya diperoleh Rp9.500.000. Untuk price-nya di data kertas kerja yang tadi itu sebesar Rp1 juta. Jadi untuk penambahan modal diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan price atau pengambilan pribadi. Ini dapat hasil Rp8.500.000. Setelah itu dikurangkan, dijumlahkan dengan penambahan modalnya sebesar Rp8.500.000. Jadi 300 juta dijumlahkan dengan Rp8.500.000 dapat hasil Rp308.500.000. Itulah laporan perubahan modal atau ekuitas dari CP Kopsis Transport. Selanjutnya, laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kita lihat definisi dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada satu periode akuntansi. Kita lihat, jadi ada 3 komponen di laporan neraca. Ada harta, utang, dan modalnya. Sekarang kita lihat bentuk dari laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Laporan bentuk yang pertama adalah bentuk skontro. Bentuk skontro yaitu neraca yang dibuat secara horizontal atau sebelah menyebelah. Yang kedua, bentuk stafel. Bentuk stafel ini adalah neraca yang disajikan secara vertikal atau bersusun ke bawah.
Untuk formatnya kita lihat lagi untuk kedua format laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang dua ini. Ada bentuk skontro dan bentuk stafel. Kita lihat formatnya. Jadi kembali lagi, data ini sumbernya diambil dari data kertas kerja yang tadi. Jadi data kertas kerja yang tadi. Ibu kembali lagi memperlihatkan data kertas kerjanya yang tadi. Oke. Ingat tadi untuk laporan neraca atau posisi keuangan ada 3 komponen yang akan dimasukkan di dalam formatnya. Ada harta, utang, dan modal. Jadi kita lihat data dari sini. Kita masukkan di format laporan neraca atau posisi keuangan. Kalau yang tadi laporan laba rugi, datanya dari sini. Untuk laporan neraca kita ambil datanya dari sini. Jadi ada 3 komponennya, harta, utang, dan modal. Kita lihat kembali untuk di format laporan neracanya. Ya, jadi tadi ada 2 bentuk dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan, bentuk skontro dan bentuk stafel. Kita lihat yang pertama yang format bentuk skontro atau sebelah menyebelah. Di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanannya ada pasiva. Ini di aktiva ini kita rinci aset lancar dan aset tetap. Dari data kertas kerja dari CV Kopsis Transport tadi, di kertas kerjanya, kasnya itu untuk aset lancarnya terdiri dari kas sebesar Rp192.100.000. Untuk piutang bunga sebesar Rp2.500.000. Untuk perlengkapan sebesar Rp5.000.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.400.000. Total untuk jumlah aset lancarnya seperti ini, sebesar Rp201.000.000. Selanjutnya, untuk aset yang kedua adalah aset tetap. Aset tetapnya di sini terdiri dari kendaraan sebesar Rp240.000.000. Yang kedua, akumulasi penyusutan kendaraannya. Ini sebesar Rp24.000.000. Kita kurangkan ini untuk akumulasi penyusutannya kendaraan sebesar Rp216.000.000. Setelah didapatkan untuk jumlah aset tetapnya sebesar Rp216.000.000. Jadi jumlah total aset lancar dan aset tetap ini sebesar ini. Jadi sisa ditotalkan saja 201 juta dijumlahkan dengan 216 juta, ini dapat, ini dijumlahkan dapat ini. Total aset sebesar 417 juta rupiah. Jadi untuk aktivanya sebesar ini. Kita melangkah di kolom yang sebelah. Untuk pasiva. Pasiva ini terdiri dari 2. Ada utang dan ada modal. Kita lihat untuk utang lancarnya dari kertas kerja tadi yang disajikan, utang usahanya itu sebesar 40 juta rupiah. Untuk yang kedua, ada sewa diterima di muka sebesar 10.500.000 rupiah dan utang gaji sebesar 8 juta rupiah. Untuk total jumlah utang lancar sebesar 58.500.000 rupiah. Jadi sisa dijumlahkan saja 40 juta, 10 juta 500 dan 8 juta dapat 58.500.000 rupiah. Untuk utang jangka panjang ada utang bank sebesar 50 juta rupiah. Kita totalkan jumlah utangnya, totalnya itu sebesar ini. Jadi jumlah utang lancar yang ini ditotalkan dengan jumlah
utang jangka panjangnya tadi sebesar total utangnya itu sebesar Rp108.500.000. Selanjutnya untuk modal tuan raya ini sebesar Rp308.500.000. Sehingga jika ditotalkan pasifanya ini antara jumlah utang dengan modal ini sebesar Rp417.000. Jadi antara sisi kiri dan kanannya atau sisi aktiva dan pasifanya ini tetap berimbang sebesar Rp417 juta. Ini ya, berimbang untuk jumlah aktiva dan jumlah pasifanya. Jadi ini formatnya adalah bentuk skontro atau bentuk sebelah menyebelah. Untuk modalnya, tadi data modal ini kita ambil dari data perhitungan laporan perubahan modal. Jadi bukan modal awalnya yang dipakai, tapi setelah ada perubahannya tadi. Selanjutnya, kita lihat format yang kedua. Format neraca bentuk stafel atau bersusun ke bawah. Sama caranya, hanya saja formatnya bersusun ke bawah. Jadi untuk yang pertama kita tuliskan identitasnya, nama perusahaannya, nama laporannya, dan periodenya. Setelah itu, ini tadi 2015 ya untuk tahunnya. Terus untuk aset lancarnya ini terdiri dari beberapa, jadi sisa dirinci saja. Jadi datanya masih diambil dari data kertas kerjanya tadi. Jadi kas sebesar Rp192.100.000, piutang usahanya sebesar Rp2.500.000, perlengkapan kantor sebesar Rp5 juta, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.400.000. Jumlah aset lancarnya sebesar ini. Jadi sisa ditotalkan saja ini dapat ini, 201 juta. Setelah itu, setelah merinci aset lancarnya, tahap yang kedua adalah merinci aset tetap. Aset tetapnya di sini ada tadi kendaraan dan akumulasi penyusutannya. Jadi dikurangkan dulu 240 juta dikurangi 24 juta dapat ini. Untuk aset tetap. Selanjutnya, jumlah aset didapatkan dari ini. Jumlah aset lancar dijumlahkan dengan aset tetapnya dapat jumlah total aset Rp417 juta. Selanjutnya merinci kewajiban atau utang. Ya, utangnya di sini tadi ada dua, ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancarnya terdiri dari utang usaha sebesar Rp40 juta dan sewa diterima di muka sebesar Rp10.500.000. Utang gajinya Rp8 juta. Total utang lancar sebesar ini, 58.500.000 dari sini ya, ditotalkan. Terus, untuk utang jangka panjangnya, tadi ada utang bank sebesar Rp50 juta. Sehingga jumlah utang itu sebesar ini. Utang lancar dijumlahkan dengan utang jangka panjangnya dapat Rp108.500.000. Selanjutnya modal. Untuk modal tuan raya sebesar Rp308.500.000. Jadi untuk jumlah kewajiban dan modal untuk di format stafel ini masih tetap sama di format yang tadi. Dapat Rp417 juta. Oke, jadi sampai di sini ada tiga laporan yang telah kita bahas bersama. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Ibu berharap dari penjelasan ini anak-anakku dimanapun berada, anak-anak andalan, pelajar andalan bisa memahami penjelasan yang Ibu
sampaikan. Untuk selanjutnya, ayo kita berlatih untuk materinya kita hari ini. Oke, kita berlatih bersama ya. Untuk soal yang pertama. Pada akhir tahun 2011, jasa servis komputer Rakit memiliki catatan sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 15 juta rupiah, gaji yang belum dibayar sebesar 2 juta rupiah, pendapatan servis sebesar 32.500.000 rupiah, biaya perlengkapan servis 3 juta rupiah, dan pengambilan drive atau pengambilan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Untuk soalnya, laba jasa servis komputer Rakit adalah A. 11.500.000 rupiah, B. 12.500.000 rupiah, C. 14.500.000 rupiah, D. 15.500.000 rupiah, dan E. 17.500.000 rupiah. Ayo kita sama-sama berlatih untuk mencari besarnya laba. Ingat tadi di penjelasan laporan laba rugi, untuk menghitung laba atau rugi kita pakaikan rumusnya tadi. Ini ya, laba rugi tadi diperoleh dengan memakai rumus ini. Pendapatan dikurangi dengan beban. Lihat hasilnya. Jika bernilai positif atau pendapatannya lebih besar dari nilai beban, maka perusahaan itu memperoleh laba. Ini ya. Terus, jika nilai yang dihasilkan itu bersifat negatif, atau dengan kata lain, pendapatannya lebih besar dibanding bebannya, bebannya lebih besar, ini bebannya yang lebih besar dibanding dengan pendapatannya, maka perusahaan akan memperoleh rugi. Oke, silahkan. Ya, jadi tadi dari data ini, dari data tahun 2011 ya, jasa servis komputer Rakit ini memiliki catatan sebagai berikut. Catatannya mulai dari gaji karyawan, gaji yang belum dibayar, pendapatan servis, biaya perlengkapan servis, pengambilan pribadi, ditanyakan laba jasa servis. Laba jasa servis. Jadi tadi kembali lagi di persamaannya, pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi yang masuk di dalam perhitungannya kita ambil mulai dari gaji karyawannya untuk bebannya. Terus pendapatannya ini. Terus biaya perlengkapan servis. Itu yang masuk di perhitungannya tadi ya. Jadi ada gaji karyawan, pendapatannya dengan biaya perlengkapan. Ini saja yang masuk bebannya. Jadi pendapatan dikurangi dengan dua beban ini. Kita lihat. Jadi untuk gaji yang belum dibayar ini kan masuk utang. Terus pengambilan pribadinya juga ini tidak termasuk di dalam unsur laba ruginya tadi. Kita lihat pembahasannya. Jadi soal ini diambil dari sumbernya diambil dari SMPTN tahun 2012. Kita lihat pembahasannya untuk yang tadi. Ini ya. Jadi untuk menghitung laba atau rugi, kita pakaikan rumus ini. Pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan servisnya tadi diketahui dalam soalnya sebesar 32.500.000 rupiah. Untuk jumlah bebannya ada gaji karyawan dan ada biaya perlengkapan servis. Ini kita totalkan sehingga jumlah bebannya itu sebesar 18 juta rupiah. 15 juta dijumlahkan dengan 3 juta rupiah dapat hasil 18 juta rupiah. Setelah itu kita perkurangkan 32.500 dikurangkan 18 juta hasilnya dapat ini. Oke, jadi jawabannya tadi
untuk soal nomor 1 adalah C. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, kita lanjut yang kedua. Yang kedua soalnya seperti ini. Data perusahaan bengkel pasti kuat mencakup pendapatan usaha sebesar Rp1.500.000, beban gaji sebesar Rp600.000, beban sewa sebesar Rp120.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp50.000, iklan yang masih harus dibayar sebesar Rp150.000, prive sebesar Rp150.000, piutang pendapatan dan pendapatan bunga sebesar masing-masing sebesar Rp150.000. Berdasarkan data di atas, laba bersih bengkel pasti kuat yang diperoleh sebesar. Caranya sama ya, tadi cara kerjanya sama. Masih pakai rumus yang tadi. Ini untuk menghitung laba atau rugi, ini pakai rumus pendapatan dikurangi dengan beban. Tadi aturannya sudah. Jika yang dihasilkan itu positif atau pendapatannya lebih besar dari beban, maka perusahaan memperoleh laba. Jika hasil yang dihasilkan itu bersifat negatif hasilnya, artinya bebannya lebih besar dibanding pendapatan. Sekarang dari data ini diminta laba bersihnya. Laba bersihnya. Jadi jawabannya itu benar. Dapat option C sebesar Rp880.000. Kita lihat untuk pembahasannya. Oke, kita lihat pembahasannya sama-sama ya. Cara memperolehnya tadi. Jadi ini sumber soal ini diambil dari SIMAK UI tahun 2012. Kita lihat pembahasannya untuk menghitung laba bersih untuk soal yang kedua tadi. Pembahasannya seperti ini. Jadi kita totalkan dulu pendapatan usaha. Pendapatan usaha sebesar Rp1.500.000 dengan pendapatan bunga sebesar Rp150.000. Jadi total pendapatan yang diperoleh adalah Rp1.650.000. Setelah itu kita rinci lagi dari jumlah beban-bebannya. Beban-bebannya di sini ada beban gaji sebesar Rp600.000, ada beban sewa sebesar Rp120.000, dan ada beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp50.000. Sehingga total beban yang diperoleh itu sebesar Rp770.000. Ingat kembali untuk persamaannya tadi, untuk menghitung besarnya laba ataupun rugi, kita pakai rumus pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi sisa diselisihkan saja ini. Ini, oke. Dapat ini. Jadi diperoleh laba bersih sebesar Rp880.000. Kenapa laba? Karena ini ya, bersifat positif tadi. Pendapatannya lebih besar dibanding dengan bebannya, sehingga perusahaan itu memperoleh laba. Tadi kan sudah jelas di soalnya kan, yang dihitung itu adalah laba bersihnya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir. Di soal terakhir, ini soalnya tabel persamaan akuntansi bengkel Barokah sebagai berikut. Untuk kas ada Rp30 juta, Rp21 untuk 500 dan 2.500.000 untuk pengambilan pribadinya di kolom kas. Di kolom perlengkapan ada 30 juta dan 15 juta rupiah. Ini 15 jutanya untuk beban perlengkapannya ya. Terus untuk peralatannya sebesar 25 juta rupiah, utangnya ada 15 juta rupiah.
Jadi keterangannya ini, di modalnya ini, modal awalnya 70 juta rupiah, pendapatan jasanya sebesar 21 juta rupiah, beban perlengkapannya sebesar 15 juta rupiah, beban sewa sebesar 500 ribu rupiah, dan pengambilan pribadi atau prive sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Kita lihat untuk soalnya. Berdasarkan data persamaan akuntansi Bengkel Barokah di atas, maka besarnya modal akhir adalah A. 64.500.000 rupiah, B. 67 juta rupiah, C. 73 juta rupiah, D. 75 juta rupiah, dan E. 78 juta rupiah. Tadi ingat di perubahan modalnya, rumusnya kan ada dua. Ada pada saat perusahaan memperoleh laba, maka menghitung modal akhirnya dipakaikan rumus modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan prive. Dan yang kedua, pada saat memperoleh laba, rugi dikurangi dengan ruginya dikurangi dengan prive. Oke, kita langsung lihat saja ya penjelasannya, pembahasannya. Jadi ini diperoleh dari soal UN 2009. Pembahasannya seperti ini. Jadi modal akhir diperoleh dari modal awal ditambah dengan laba dikurangi prive. Modal awalnya ini pendapatan dikurangi beban, ada 21 juta dikurangi 15 juta ditambah 500 ribu rupiah. Prive-nya tadi ada 2 juta 500 ribu rupiah. Sehingga hasil akhirnya yang diperoleh itu untuk modal akhir sebesar 73 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, untuk simpulannya kita hari ini, laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.